Kalau kita lihat mediannya ya, toko saya ini ya mungkin mediannya di 5 juta. Katakanlah saya 5 juta. Ini saya ada 38 toko. Kalau misalkan saya punya 100 toko, 5 juta kali 100 toko sebulan 500 juta. Dan aslinya contoh toko yang ini nih. Sih lupa kapan terakhir evaluasi. Karena sekarang simpel. Sekarang simpel di Shopee itu tinggal upload, GenV Max, set and forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngelanjutin video yang ini nih, kesempatan emas ternak toko Shopee. Jadi ini berangkat dari masalah pajak yang 0,5% yang katanya bakal dipungut oleh marketplace ya. Jadi ini part 2-nya. Jadi intinya video tersebut kalau teman-teman belum nonton cek aja link bawah. Yang intinya video tersebut mumpung belum ditagih NPWP, mumpung. Jadi kesempatan emas ternak toko. Nah, ini part 2-nya. Jadi saya setelah posting itu saya diskusi, ada feedback juga. Jadinya saya dapat dapat ilmu baru juga, dapat perspektif baru juga, dan saya rasa saya wajib share ini ke teman-teman semua. Karena saya dapatnya juga dari orang lain, dari orang yang nonton video tersebut. Yang pertama, jadi memang di video tersebut saya bilang bahwa kalau ketika NPWP jadi syarat, yang dimana saya mikirnya itu si Shopee atau TikTok akan menyamakan seperti afiliator. Afiliator sekarang tuh kalau mau tarik uang, khususnya di Shopee, dia harus daftar NPWP. Terus saya mengkiaskan menjadi seller juga kemungkinan akan kayak gitu. Tapi ada perspektif bagus yang sebenarnya nggak harus setiap seller daftar NPWP. Bisa juga pakai bukti potong alias ala faktur. Jadi langsung dipotong aja. Jadi mau ada NPWP mau enggak, yang jelas setiap transaksi langsung potong aja sama marketplace, langsung disetorkan ke Dirjen Pajak. Dan kalau kita mau ketika kita bayar lapor pajak, kita bisa selipkan bukti potong tersebut. Jadi nggak perlu bayar lagi, simpelnya gitu. Oh benar juga. Jadi ternyata mungkin nggak harus pakai NPWP ke depannya. Walau alam, jelas ini masih digodok, belum jelas juga seperti apa, turun ke teknis di lapangan sebenarnya saya juga belum jelas. Cuman harus siap-siap. Lalu yang kedua, ada yang komen banyak toko banyak pajak katanya. Oh benar juga. Kalau tokonya banyak, pajaknya tambah banyak. Yes or no sih sebetulnya. Kenapa? Karena itu 0,5% itu kan rasio ya. Jadi mau tokonya satu, mau tokonya banyak, sama-sama 0,5%. Jadi kalau satu kali 10 miliar misalkan, tetap nggak 10 miliar, 4 miliar misalkan, sama aja 0,5% pengalinya. Kalau tokonya 10, 400 juta, 500 juta katakanlah, 500 juta ada 8 toko. Jadi sama aja 8 kali 500 kali 0,5. Jadi sebenarnya rupiahnya sama aja kalau matematisnya gitu. Tapi betul juga sih kalau banyak toko jadi banyak pajak, mungkin akan lebih rebek, jadi banyak yang diurus walau alam. Tapi saya jadi kepikiran, gimana kalau banyakin toko, ternak toko tapi jaga di bawah 500 juta semua. Jadinya kita menghindari 0,5%. Gimana? Oh, benar juga ya. Nah, jadinya makin seksi ini ternak toko. Bayangin aja. Nah, saya kasih lihat ya. Kalau data saya pun memang rata-rata ada sih yang proyeksinya di atas 500 juta setahun sih. Tapi kalau lihat 30 hari terakhir bulan ini 30 hari terakhirnya Juni Juli ya. Saya tuh rata-rata nih kalau saya urutkan dari tertinggi, nah dari sekian sampai ada yang cuma 90.000. Kalau kita lihat mediannya ya, toko saya ini ya mungkin mediannya di 5 juta. Katakanlah saya 5 juta. Ini saya ada 38 toko. Kalau misalkan saya punya 100 toko, 5 juta kali 100 toko sebulan 500 juta. Dan aslinya contoh toko yang ini nih. Saya lupa kapan terakhir evaluasi. Karena sekarang simpel di Shopee itu tinggal upload GenV Max, set and forget. Evaluasinya seminggu sekali cukup. 2 minggu sekali aman. Sebulan sekali pun nggak masalah. Jadinya set and forget. Jadi memang gameplaynya menurut saya paling tepat sekarang banyakin toko. Karena kalau teman-teman sadar, kalau iklan GenV Max ya ada di satu poin di mana kita seperti ada limitnya, seperti dibatasi, cuman saya nggak bisa buktikan secara data. Nah, baik lagi, ini kalau banyak toko kayak gini, ini katakanlah mediannya di 5 juta ya, distribusinya banyaknya di 5 juta. Jadinya kalau 5 juta kali 12 bulan berarti setahun cuma 60 juta, alias nggak masuk threshold 500 juta. Jadinya nggak kena pajak. Jadinya kita bebas 0,5%. Lumayan kan? Nah, jadi ini balik lagi ini menguatkan masih kesempatan emas teman-teman untuk ternak toko. Nah, kalau teman-teman biar nggak senggol sana, biar nggak bingung ini laptopnya gimana, IP address-nya gimana, kalau satu wifi gimana. Nah, biar percepatan belajar, cek aja di ganirozaki.com. Teman-teman silakan daftar bootcamp ternak toko di sini. Ini formatnya bootcamp bersama saya dan Mas Sony Kurniawan yang alhamdulillahnya sudah lebih dulu mungkin main ternak toko.
Apakah lebih jago? Belum tentu juga. Cuman kami lebih dulu, jadinya teman-teman learning curve-nya itu hacking learning curve. Artinya ya percepatan belajar. Daripada kalau saya sama Mas Tony mungkin udah ngulik setahun, 2 tahun. Kalau teman-teman ikut ini, yang tadinya setahun, 2 tahun, dipapatkan menjadi 2 bulan. Jadi bootcamp. Tiap tiap kita akan Zoom tiap pekan. Modul praktek Zoom selama 8 pekan. Cek aja di ganirozaki.com. Ini kesempatan Mas, jangan sampai dilewatkan. Itu aja video ini teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.